Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video lanjutan dari seri membuat aplikasi Android menggunakan framework Flutter, yang mana studi kasusnya adalah pemesanan obat yang diberi nama MedHealth. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat fitur checkout, yang mana alurnya adalah user menambahkan produk ke dalam keranjang. Lalu di dalam keranjang akan menampilkan seperti ini. Dan ketika klik checkout maka akan menampilkan ini ya, ilustrasi berhasil. Nah, ketika ilustrasi berhasil, selanjutnya video ini kita akan membuat tampilan history pemesanan dari user setelah melakukan checkout, yang mana nanti akan menampilkan historinya pada halaman history pada aplikasi ya. Jika teman-teman lihat di sini di bottom navigation barnya ada home, ada history dan juga profile. Nah, nanti ketika di history ini akan menampilkan history pemesanan dari user yang sudah melakukan checkout. Nah, ketika historinya itu kosong atau belum ada, nanti akan menampilkan ilustrasi seperti ini. Nah, ilustrasinya ini kita akan buat menggunakan custom widget yang sudah dibuat pada video-video sebelumnya. Oke, langsung aja. Tahapan pertama, kita akan membuat API-nya terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa buka folder API-nya. Oke, berikut ini adalah folder API kita yang sudah kita buat dari video-video sebelumnya, yang mana pada video terakhir kita sudah membuat API untuk checkout ya, seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat API get data history. Pada folder API pertama kita buat file baru, nama filenya get history aja. Di sini terserah teman-teman ya mau memberikan nama filenya apa. Pertama kita buat tag PHP, lalu kita butuh yang namanya file config ya, config.php. Selanjutnya kita buat variabel response, lalu kita buat get untuk unique-nya. Unique di sini itu kita menggunakan user ID ya, ID user. Kita get ID user. Selanjutnya query select order. Ini belum order detailnya ya, kita baru table order. Yang ini ya, orders ini akan kita select. Lalu MySQL query, jangan lupa koneksinya. Dan di sini kita berikan query select bintang from orders, where order di sini kan punya ID user ya, ID user sama dengan si variabel ID user yang udah kita buat di atas ya. Lalu kita buat perulangan while. Di sini row order sama dengan MySQL fetch. Kita fetch ya dalam bentuk array. Ya, untuk parameternya kita isi dengan query select order. Selanjutnya di sini data apa yang akan kita keluarkan? Yang pertama itu kita buat variable invoice, yang mana ini akan mengeluarkan data yang ada di order ini, yaitu invoice. Jadi kita buat key-nya. Key yang pertama, key invoice, itu dari variabel invoice yang kita buat.
Selanjutnya key dari ID user. Ini ID user ya. Row order ID user, key untuk order add, dan yang terakhir nanti status ya. Order add sama dengan row order, kita samakan untuk ini value-nya dengan entitas yang ada di sini. Lalu yang terakhir ada status. Oke, ada satu lagi yang akan kita buat, yaitu key untuk detail sama dengan array. Nah, kita buat lagi query select order detail MySQL query. Di sini jangan lupa koneksinya. Untuk parameter yang kedua, kita isi select untuk order detailnya, dan untuk table order detail ini ya. Lalu kita ambil semuanya. Nah, di sini kita juga memerlukan yang namanya table product, namun kita hanya mengambil bagian namanya aja ya, nama produknya. Jadi caranya seperti ini. Product tabelnya dot name entitasnya ya. Kita lihat product.name ya, benar. Lalu selanjutnya di sini from order details join product on order details. Apa nih di sini nih? ID product ya. .id product sama dengan product dot sama nggak? ID product juga ya. ID product where. Nah, where di sini order details.invoice sama dengan variabel invoice. Nah, ini seperti ini ya. Selanjutnya kita buat while lagi dengan variabel row order detail sama dengan MySQL. Kita fetch juga dalam bentuk array, lalu parameternya kita isi dengan query select order detail. Di sini akan kita keluarkan datanya, namun akan disimpan dalam array detail ini ya. Dalam key detail cara seperti ini, key detail lalu array. Di dalamnya ini kita buat yang pertama adalah key order ID. Kita samakan aja dengan ini ya, OID orders dengan value row order detail, isinya ID orders ini, koma, lalu yang kedua ada invoice row order detail invoice, lalu yang ketiga itu ada ID product, value nya row order detail, lalu di sini ID product juga, samakan aja. Selanjutnya apa? Quantity dan price ya. Tapi sebelum quantity dan price,
Kita ambil dari ini dulu ya, name-nya. Kita ambil name-nya. Di sini kita buat key name product. Value-nya itu dari entitas yang ada di table product ya, name. Selanjutnya ada quantity, row, total, quantity. Yang terakhir price ya. Oke, kita save. Lalu di sini kita buat array push. Pertama itu response, lalu kedua key. Di sini JSON encode response. Kita save. Nah, selanjutnya ini kita coba URL-nya ya. Localhost myhelp. Nah, di sini ada get history. Nah, di sini kita butuh yang namanya ID user sama dengan 2 misalkan ya. Ternyata ini tidak muncul ya. Coba kita cek kembali. Nah, di sini itu oh iya, ini kita belum tambahkan echo JSON encode. Kita save. Lalu kita refresh. Ya, ini datanya sudah muncul ya. Buat teman-teman yang bingung kenapa ini datanya cuma satu, di sini saya melakukan clearing terhadap kedua table ini. Jadi di sini saya bersihkan dulu semua tabelnya. Lalu berikut auto incrementnya juga saya ubah menjadi 1 dan saya coba check out kembali. Di sini datanya sudah tampil. Selanjutnya saya akan coba praktekkan atau perlihatkan ke teman-teman proses check out kembali, yang mana kuantitinya ini tidak 1 lagi ya. Kita ubah menjadi 2. Oke, kita check out. Lalu kita refresh. Nah, ini 2 ya. Untuk price teman-teman nggak usah khawatir, ini price ini adalah defaultnya dari table product ya. Jadi di sini yang quantity ini trigger untuk menjumlahkan antara quantity dengan price ini. Jadi quantity dengan harga satuannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir tentang ini. Kok price-nya masih 50.000? Karena defaultnya dari awal kita check out ya, kita melakukannya ya jumlah dari harga per produknya, per satuannya gitu. Nanti kita akan implementasikan ke halaman history ini. Di sini akan menampilkan riwayat pemesanan berdasarkan ID user yang login pada aplikasi. Langsung aja kita implementasikan ke dalam folder project kita. Setelah kita membuat API untuk history ordernya, teman-teman bisa balik ke folder projectnya. Nah, di sini jangan lupa untuk menyalakan XAMPP-nya ya. Lalu bisa dicek untuk IP config-nya. Disesuaikan dengan IP address dari koneksi internet teman-teman ya. Nah, itu cara ceknya menggunakan command prompt lalu ketikkan perintah IP config. Nah, di sini lalu jalankan aplikasinya. Setelah kita membuat API ordernya, di sini kita masukkan untuk HTTP-nya string history order ya, history order. Nah, di sini kita bisa masukkan linknya ya. Ini bisa kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, untuk duanya kita hilangkan,
Dan untuk localhostnya kita ganti menjadi IP address ya. Kita akan buat modelnya terlebih dahulu. Buat file baru di dalam folder model, di sini namanya history model ya. .dat. Ini bisa kita minimize dulu. Pertama kita akan buat yang bagian detailnya. Ini ya. Di sini ini hanya untuk saya akan melihat key-nya soalnya. Jadi ini saya paste di sini supaya key-nya itu nggak salah ya. Di sini kita buat pertama history order model, order detail model. Di sini pertama final string ID order, kedua final string invoice. Nah, ini kan bisa kita lihat di sini ya. Yang ketiga ada ID product. Selanjutnya final string name product, lalu quantity, yang terakhir adalah price. Di sini kita bisa kontrol titik create constructor, lalu kita berikan optional parameter jadinya ya, kurung kurawa. Di sini kita akan buat menjadi optional parameter. Nah, selanjutnya kita buat metode yang bernama factory history from JSON map string dynamic, supaya dinamis ya ketika ada tipe data selain string. Data. Di sini kita kembalikan nilainya. Yang pertama itu ID orders, kita kembalikan sebagai data, lalu key-nya itu ini bisa kita copy ya. Ini untuk ini kan variabel dari kelas yang udah kita buat ini. Nah, untuk key dalam datanya ini itu disamakan dengan yang ada di URL-nya ini ya. Makanya kita copy dulu di sini supaya memudahkan untuk penulisan aja. Data invoice, selanjutnya ID product, lalu key-nya ID product. Di sini name product, quantity, yang terakhir price. Kita save. Nah, ini bisa kita hapus sekarang. Oke. Udah selesai belum? Belum ya. Di sini kita buat satu lagi untuk history order modelnya yang bagian atas ini ya. Kita buat yang bagian atas ini. Kita copy lagi supaya mudah. Class history order model. Yang membedakan itu yang kedua, yang bawah detail, yang atas biasa ya. Yang orders. Detail di sini bedanya ya karena ada produknya. Final string invoice, final string ID user, final string order add. Kita nggak bisa pakai underscore ya, nanti
dia akan membacanya sebagai private ya. Final string status, final string detail. Maaf, maksudnya detail ini tipe datanya bukan string, dia list dari history detail model. Nah, di sini kita bisa beri nama detail. Kita create konstruktornya, kita berikan kurung kurawa untuk dijadikan sebagai opsional parameter. Nah, ini selanjutnya kita buat factory metodenya ya. History order model.from JSON, kita map string, lalu dynamic. Di sini data order untuk membedakan aja. Return apa nih? History order model. Nah, di sini ada merah, kita tambahin kurung karawa satu lagi. Nah, ini sebelum dari return kita bisa berikan variabel untuk list yang mana isinya itu dari data order dengan value atau key detail ya. Nah, ini sebagai list. Ini kan sebagai list ya. Lalu list history order detail model, kita berikan data list detailnya yang mana berasal dari list ini. Kita map. Nah, kita map dan returnnya ini history detail model from JSON elemen dari sini ya. Nah, ini kita tambahkan to list. To list. Oke. Jadi ini yang akan kita gunakan ya. Sekarang tinggal berikan value dari history order modelnya. Pertama invoice, itu value-nya dari data order yang mana kita bisa lihat di sini key-nya invoice. Atau kita bisa lihat di atas ya nih. Selanjutnya ID user, data ordernya dari mana? Nah, itu variabel dari sini ya. Data order ID user. Kita bisa samakan key-nya yang ada di atas ini. Lalu order add yang ini status, terus yang terakhir itu ada detail. Detail ini isinya adalah data list detail. Oke, seperti ini ya modelnya ya. Nah, ini bisa kita hapus, kita save. Nah, model sudah jadi. Setelah kita membuat modelnya dari history, selanjutnya kita akan membuat custom widget dari tampilannya yang ada di dalam history ya. Kita lihat desainnya pada halaman history. Nah, kita akan buat custom widget bagian ininya. Nanti akan kita beri nama mungkin card history aja ya. Kita akan buat custom widget untuk bagian ininya. Langsung aja kita kembali ke folder projectnya. Pada project kita menuju ke halaman main page. Nah, di halaman main page ini kan terdapat 3 buah halaman
Yang mana yang pertama itu adalah homepage, yang kedua history, dan yang ketiga profile. Nah, kita akan buat desainnya di sini ya. Kita bisa menuju ke kelas dari history page. Sebelum membuat custom widgetnya, untuk isi dari custom widgetnya, kita akan buat rancangannya di file history page ini. Jadi langsung previewnya muncul di aplikasi kita ya. Nah, setelah itu baru kita pindahkan ke custom widgetnya. Nah, di sini kita bungkus dengan save area. Lalu ini kita wrap lagi dengan column. Ini bisa kita ganti invoice yang pertama. Nah, ini bisa kita lihat bagian desainnya. Berarti ini kan column ya ke bawah. Lalu di column yang pertama atau bagian children yang pertama itu adalah row ya. Berarti ini teks kita bungkus dengan row. Row ini dia terdapat dalam bagian ujung dan juga ujung ya, maksudnya pojok kiri dan juga pojok kanan. Maka dari itu di row ini kita berikan main axisnya space between. Lalu di sini pertama teks, yang kedua adalah icon. Nah, iconnya yang ini kita berikan row. Nah, kita cari ya iconnya ya. Di sini kan ada previewnya nih, langsung kita sesuaikan. Nah, kita butuh yang ini ya, row forward iOS. Kita save. Nah, ini sudah dapat ya. Lalu pada bagian children yang kedua kita akan berikan teks lagi. Teks yang kedua itu adalah date time ya. Lalu yang ketiga apa nih? Status ya. Teks status. Bener ya. Nah, pada bagian kolomnya kita berikan cross axis star. Oke. Lalu kita berikan size box di tiap-tiap children widgetnya ya. Mungkin tingginya sekitar 8. Terlalu tinggi untuk bagian yang row dan juga date time-nya. Mungkin ini tidak usah diberikan size box. Oke, cukup. Lalu pada size box ini antara date time dan juga status kita berikan 12. Mungkin cukup kali ya. Lalu di sini kita berikan divider. Kenapa? Karena di sini kan ada garis ya setelah statusnya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini bisa kita pindahkan atau kita cut. Lalu kita buat file baru di dalam widget, namanya card history .dart. Nah, di sini kita buat stateless, namanya card history. Lalu kita import materialnya, returnnya adalah, lalu kita paste di sini yang sudah kita cut tadi. Nah, di sini kita buat parameter ya. String yang pertama itu adalah invoice. Yang kedua date time. Yang ketiga itu adalah status. Nah, di sini bisa kita ganti aja invoice. Tapi sebelum itu kita
buat konstruktornya ya. Maaf saya tertinggal untuk konstruktornya. Ini key-nya kita hapus seperti ini ya. Lalu kita ganti di tiap-tiap stringnya menjadi parameternya ya. Kita save. Lalu di bagian history page ini terdapat error ya. Nah, ini kita tampilkan aja dari custom widget card history-nya ya. Kita coba tampilkan di sini. Kita lihat propertinya. Card history ini memiliki property invoice, bisa kita isi dengan invoice. Lalu yang kedua itu ada date time, kita isi dengan date time. Lalu status, kita isi dengan status. Nah, ini ya. Nanti tinggal kita bisa berikan padding. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Jadi untuk custom widget card history sudah kita buat ya. Selanjutnya kita akan get API dari history ya. Yang ini, data-data ini kita akan get ya berdasarkan ID user yang login pada aplikasi ini ya. Oke, langsung aja. Di sini kita buat variable list, yang mana ini kita dapatkan dari history order model. Nah, ini kita berikan list dan kita value-nya itu array ya, array kosong. Lalu di sini kita get history asynchronous. Di sini kita clear dulu listnya. Lalu kita buat variabel untuk URI-nya, URL history URI parse. Nah, base URL ini adalah URL kita ya, history order, lalu plus. Nah, di sini harusnya ada user ID. Nah, user ID ini kita bisa buat untuk get proof ya. Kita buat metode dari get proof asynchronous. Di sini kita dapatkan dari share preference await share preference get instant set state user ID. Nah, di sini kita dapatkan key-nya. Maksudnya seperti ini, share preference get string, key-nya dari profile. Nah, kita save. Kita akan lanjutkan metode dari get history-nya. Final response sama dengan await http.get ya harusnya. Oh, ini kita belum buat import dari http-nya as http. Nah, ini bisa kita get URL-nya adalah URL history. Lalu selanjutnya kita buat pengkondisian if response.statuscode. Ini ada kesalahan penulisan. Status code-nya sama dengan 200, artinya ini sukses ya responnya. Set state final data JSON decode response .body. Di sini for
map item in data, datanya dari sini ya. Lalu list ini, variabel list dari history order model, kita add value-nya dari mana? Ya, dari history order model, lalu from JSON. Nah, data order ini kita berikan item. Kita save. Else ini bisa kita hapus saja. Setelah itu kita berikan init state. Nah, ini get proof aja ya. Kenapa get proof? Karena ketika buka halaman history, yang di load pertama kali adalah user ID-nya dulu yang kita dapatkan. Baru setelah itu kita dapatkan get history-nya. Kita save. Di bagian get history ini kita coba print ya. List 0 ID usernya kali ya. Kita print ini. Lalu di sini kita restart. Coba kita menuju ke halaman history ya. Nah, di sini ada print dalam debugnya itu 2. Artinya kita sedang menggunakan ID user 2 sebagai ID user yang login pada aplikasi ini. Nah, ini bisa kita hapus. Ini juga bisa kita hapus, save. Lalu kita bisa mengeluarkan datanya di sini. Cut history ini bisa kita cut. Lalu child-nya ini kita gunakan list view builder. Item buildernya context.i. Nah, sebelum item builder kita berikan dulu item.length-nya. Item count maksudnya list.length. Lalu di sini return card history. Nah, ini kita buat variabel final x sama dengan list dot array i begini ya. Nah, di sini bisa kita isi x.invoice, x.datetime, order at ya, x.status. Nah, jika x statusnya ini sama dengan 1, ini bisa kita tampilkan pesanan sedang dikonfirmasi. Jika selain 1, pesanan berhasil. Oke, kita save. Lalu ini ada problem di sini ya. Ini bisa kita hapus saja nih dart.js-nya. Oke, di sini sudah muncul ya. Bisa kita lihat kita telah berhasil menampilkan data histori pemesanan dari user yang login pada aplikasi ya. Di sini kita sedang menggunakan user ID 2. Nah, user ID 2 itu memiliki histori pemesanan yang mana sudah memesan 2 kali ya. Yang pertama nomor invoice-nya adalah 029 belakangnya. Ya, sama. Lalu yang kedua 503. Sama ya. Nah, sekarang kita akan merapihkan dari tampilan history ini. Untuk merapihkan tampilan ini, yang pertama kita fokus pada card history-nya terlebih dahulu. Kita menuju card history. Nah, kita akan refactoring dari parameter ini. Sebelumnya kan final string ya. Kita akan refactor menjadi final history order model. Lalu di sini model. Nah, ini bisa kita hapus ya semuanya. Tinggalkan untuk disk ini.
berikan model. Nah, untuk bagian invoice ini kita berikan model dot invoice. Di masing-masing string ini kita tambahkan model ya, model dot order at, lalu model dot status. Oke. Pada bagian history page di sini terdapat error. Bagian yang error ini kita hapus semua. Kita lihat kontrol spasi, card history menjadi memiliki satu properti ya. Nah, ini bisa kita isi dengan X. Kita save. Nah, ini sama aja ya, cuma yang berbeda di sini statusnya. Nah, ini bisa kita ubah di bagian card history-nya. Model dot status ini jika nilainya 1, tadi apa? Pesanan sedang dikonfirmasi. Selain itu, pesanan selesai. Kita save. Oke ya, sama ya. Nah, untuk teks yang pertama bagian invoice ini bisa kita tambahkan inv seperti ini ya. Lalu kita berikan stylenya. Untuk invoice ini kita berikan bold. Lalu kita berikan copy width-nya. Font size-nya menjadi 16. Yang iconnya kita berikan size aja menjadi 14. Nah, supaya rada lebih kecil ya. Lalu antara row ini invoice dengan date time-nya kita berikan size box dengan height. Kita usah tinggi-tinggi, nama aja. Oke, cukup. Lalu teks dari date time-nya kita berikan style regular, copy width. Apa nggak usah nih? Coba seperti ini aja dulu. Kita berikan size-nya ya. Font size menjadi 16. Lalu yang terakhir kita berikan style like text style. Oke, seperti ini ya. Kita kasih jarak antara data yang pertama dan yang kedua itu pada bagian history page. Ini bisa kita hilangkan. Kita bisa berikan di sini container padding insert all 24. Terlalu tinggi ya. Kalau gitu kita berikan ini aja. Atau bisa kita gunakan symmetric. Horizontalnya itu sekitar 24 kanan kirinya. Lalu vertikalnya sekitar 16. Masih terlalu lebar ya. Mungkin 10 atau 8. Oke, cukup ya 8 ya. Untuk bagian datanya sudah ya. Selanjutnya kita buat untuk bagian app bar-nya. Nah, app bar ini kita sudah pernah gunakan pada bagian my card. Kita bisa copy dari sana ya. Dari halaman card page. Card page. Lalu di sini ya, ini ada kontainer. Kita copy di sini. Kita menuju ke halaman history page lagi. Center ini kita kasih list view.
lalu childnya kita convert menjadi children. Nah, di sini ada permasalahan ketika kita ubah menjadi list view, jadi datanya hilang. Di sini bisa kita berikan string web untuk menyesuaikan posisinya menjadi true. Ini muncul ya. Lalu atasnya kita berikan kontainer yang sudah kita copy dari halaman my cart. Nah, ini seperti ini. Kita bisa hapus iconnya. Ini row-nya aja yang kita hilangkan ya. Lalu my cart ini diganti dengan history order. Di sini kita bisa berikan size box lagi sebesar 20. Oke. Cukup ya seperti ini ya. Untuk kanan kiri dari datanya ini bisa kita tambahkan menjadi 30. Jadi hampir mirip seperti ini ya. Tidak 100% nggak apa-apa, tapi untuk strukturnya hampir sama. Tidak masalah. Jadi bagian history ordernya ini untuk menampilkan datanya sudah kita selesaikan. Lalu bagaimana jika di history order ini kita tidak memiliki data? Maka dari itu kita buat itinerary condition ketika list.length-nya itu sama dengan kosong. Nah, itu bagaimana? Size box pertama ya. Kita akan kasih size box dulu. Nah, di sini kita akan melakukan penghapusan data untuk data ordernya. Kita menuju ke DBMS-nya. Pada bagian order ini kita check all, lalu kita delete semuanya ya. Order detailnya juga kita delete. Kita kembali ke project, buka juga emulatornya. Nah, di sini kita coba menuju ke home, lalu balik lagi ke halaman history. Nah, ini kosong ya. Kita akan mencoba menampilkan desain dari ilustrasi ini ketika data historinya itu kosong ya. Oke. Cara ini sama seperti kita mengeluarkan ilustrasi untuk my cart. Jadi di sini kita bisa gunakan illustration widget. Yang pertama itu image. Image-nya ini assets. Nah, kita cari gambar yang sesuai. No history illustration kalau nggak salah ya. Oh iya benar. No history illustration.png. Selanjutnya ada properti yang kedua, subtitle 1 bisa kita berikan yang ini ya, you don't have history order. You don't have history order. Subtitle yang kedua, bawahnya let's shopping now. Lalu ada apa lagi propertinya? Oh iya, title. Title ini yang paling atas sendiri nih. Oops. There are no history order. Oke, bentar ya. Kita save. Kita lihat. Ya, ini benar ya. Sekarang tinggal kita rapihkan untuk illustrationnya.
center. Oke, centernya kita ganti menjadi column. Nah, ini kita convert menjadi children. Untuk widget illustration ini kita bisa berikan size box, height-nya sebesar 150. Oke ya. Lalu di kolom ini kita bungkus dengan center. Oke, selesai ya. Untuk ketika kita tidak punya data di history, maka tampilannya seperti ini. Jika kita refresh, tetap ada ya. Jika kita tambahkan checkout satu saja data, oke, kita coba checkout, back to home, lalu ke history. Nah, sudah ada ya. Jadi untuk bagian history ini, ketika datanya ada, tampilannya seperti ini. Ketika datanya ada, maksudnya ketika datanya tidak ada, tampilannya seperti ini. Maaf, ada revisi sedikit ya. Coba kita hapus kembali yang di DBMS-nya. Oke, ini sudah kita hapus. Kita balik ke projectnya. Di sini kita refresh. Kita lihat bagian ininya ya. Nah, di sini ada revisi sedikit. Harusnya history order tetap ada nih app barnya. Berarti ini bagian list.length-nya ini bisa kita pindahkan. Tekan ke bagian list view builder. Ini ya, kita ke bagian sini, kita save. Nah, ada nih. Tinggal size box ini kita hilangkan. Kolomnya juga ya mungkin ya kita hilangkan. Kita save. Nah, ini jadinya mepet ke atas. Kita bisa buat pengkondisian di sini. List.length-nya sama dengan 0. Jika iya, size box-nya jangan 20 tapi 150. Kita save. Oh, terlalu tinggi. Oh, kita ganti menjadi 80. Nah, oke. Lalu widget illustration ini kita bungkus dengan kontainer. Kita berikan padding kanan kirinya aja. Symmetric horizontal besar 24. Oke. Kita lihat desainnya. Nah, oke, udah sama ya. Untuk bagian history order ini kita sudah selesai. Selanjutnya kita review sedikit apa yang udah kita lakukan pada video ini. Yang pertama, kita telah membuat API untuk data dari history ordernya berdasarkan ID yang login pada aplikasinya. Untuk sintaks dari API-nya sendiri seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini jika ada yang error, teman-teman bisa diikuti. Lalu untuk outputnya seperti ini. Nah, ini karena di aplikasi kita belum ada datanya, jadi API-nya masih kosong datanya ya. Lalu untuk struktur tabelnya dari bagian order seperti ini ya. Untuk order detailsnya juga seperti ini. Nah, ini kita join antara kedua tabel tersebut. Setelah membuat API, kita juga membuat kelas model ya.
Lalu setelah membuat model, kita juga membuat desainnya. Kita membuat desain dari halaman history order ini. Seperti ini tampilannya. Lalu di bagian konten ininya ini, kayak invoice, date time, dan statusnya itu kita pisahkan menjadi custom widget tersendiri ya, yang kita beri nama cart history. Sekarang kita coba tambahkan checkout untuk aplikasi ini ya. Saya login berdasarkan ID user 2. Nah, ini coba kita checkout. Lalu seperti biasa ya, ini sudah aktif. Kita checkout. Nah, ketika checkout nanti akan muncul illustration seperti ini ya, yang kita sudah pelajari di video sebelumnya. Kita back to home. Nah, sekarang kita perhatikan untuk bagian API-nya. Oke, di bagian request HTTP-nya kita sudah mendapatkan satu buah data yang telah kita check out berdasarkan ID usernya. Nah, sekarang coba kita lihat dalam aplikasinya. Oke, seperti ini ya, datanya sudah ada. Artinya kita sudah berhasil membuat fitur dari halaman history order ini. Jadi untuk video kali ini mungkin sampai sini aja dulu. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Kesalahan dan penyebutan kata pada video ini juga saya minta maaf. Lalu apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, dan juga saran, boleh tolong berikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.